Kalau sekarang ini memang kemarin sama Pak Rektor sama Pak Dekan, saya sementara nggak mau dulu gitu jabatan. Ya, karena sudah 26 tahun saya berada di struktural di berbagai tempat. Ya. Nah, biar yang muda-muda ini karena sudah tua. Gitu. Nah, disinilah kemudian kita ketika mengenali bahwa suatu epidemiologi implementasinya ke masyarakat, ya, seperti tadi di depan, ya, konsep-konsep man, place, and time, ya, itu berimplementasi pada konsep epidemiologi deskriptif, ya, man, place, and time. Jadi implementasinya di epidemiologi deskriptif. Jadi setiap kali ada kasus, Anda harus mampu mendeskripsikan terlebih dahulu. Ya, deskripsinya sangat sederhana, man, place, time. Ya, man, place, and time. Dari man, place, and time kok ketemu berbagai macam masalah, prioritaskan dengan USG. Ya, dengan USG. Kalau diminta yang USG-nya menurut versi pemerintah, ya USG plus pertimbangan kemampuan wilayah. Beberapa waktu kemudian masuk ke analitik. Ya. Pertanyaan-pertanyaan how, why, ya. Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan di analitiknya. Ya, masuk ke pertanyaan-pertanyaan analitik. Nah, di sini why. Jadi mengapa kok itu terjadi? Nah, seperti tadi kasus polio itu, AFP, kenapa kok itu terjadi? Oh, dilacak ternyata penggunaan air sungai untuk kehidupan sehari-hari, di atas ada jamban yang masih nempel digunakan oleh masyarakat. Ya, saya dulu pernah hidup sekitar 3 bulan ya di Pekalongan, di daerah tak ada hujan. Jadi mandi apa itu menggunakan sungai. Ya, mandinya di sungai. Jadi ketika kita orang kota mandi itu jadi tontonan ya. Jadi warga itu pada nonton kita mandi, itu orang kota mandi itu ditonton gitu ya. Nah, itu menarik di situ. Jadi kalau ada pencemaran di situ ya kemungkinan sudah akan bisa terkena semua. Efek dari mandi BAB di sungai itu luar biasa. Kampung ini ada WC di tengah-tengah penduduk itu, WC-WC proyek itu, kamar mandi WC ya. Tapi apa yang terjadi? Daerah tak ada hujan, ada klosetnya itu ada. Jadi ketika saya melakukan observasi itu, ruang-ruang WC-WC umum itu saya buka, ya. Saya disambut oleh werok itu, tikus besar itu keluar dari WC itu. Rundul gitu, waduh. Dan kemudian saya lihat di kloset-klosetnya itu penuh dengan feces. Fecesnya metutuk, ya. Ya bisa dipahami. Pimpinan proyek WC itu jambanisasi itu hanya memegang proyeknya saja. Tidak pernah memikir bahwa penduduk itu untuk kehidupan sehari-hari menggunakan tada hujan. Sumber airnya nggak ada, disediakan jamban. Ya akhirnya jamban itu nggak termanfaatkan. Nah mereka kalau malam hari BAB di mana? Nah pertanyaan berikutnya muncul. Karena tidak mungkin itu datang ke sungai. Jadilah jalan-jalan setapak itu untuk tempat BAB mereka. Jadi kalau Anda jalan pagi-pagi di desa-desa yang menggunakan jalan setapak, di situ fasilitasnya mandi cuci di sungai, ya. Jangan kaget kalau di jalan-jalan setapak yang tanah kiri kanannya rumput itu, kalau ada daun berada di tengah jalan, jangan Anda injak itu. Karena kemungkinan itu feces. Jadi mereka BAB-nya di jalan-jalan setapak itu kalau malam. Ya, itu menariknya. Jadi potensi penularan penyakit di situ bisa terjadi. Nah, kemudian epidemiologi eksperimental itu untuk menguji ya, dengan eksperimental, dengan percobaan. Tapi tentunya ini untuk apa? Eksperimental murni untuk percobaan pada manusia itu akan sulit. Ya, jadi pada umumnya dengan eksperimental murni itu pada binatang.
Mohon maaf ini karena ada WA berturut-turut. Baik, mohon maaf jadi karena ada hal yang penting tadi. Nah, kemudian kita masuk kepada konsep dasar epidemiologi. Ini kemarin sudah kita singgung ya. Karena memang implementasi ilmu itu saling terkait. Jadi yang pertama ada segitiga epidemiologi. Kita sudah tahu kemarin ada unsur-unsur yang dibahas yaitu ada host, agent, dan environment. Kita pegang ini yang penting. Ketika cerita tentang host, itu berhubungan dengan kerentanan atau daya tahan tubuh. Ini harus kita pegang. Ya, jadi ceritanya kayak apapun, kalau itu berhubungan dengan kerentanan dan daya tahan, itu yang akan kita masukkan dalam kolom host. Ya, dan kita perhatikan di sini contoh-contohnya itu ada umur, jenis kelamin, ras, etnik, anatomi, status gizi, ya. Yang bersifat yang itu betul-betul bisa berpengaruh pada kerentanan atau ketahanan seseorang. Jadi bukan pengetahuan begitu ya, sekali lagi. Ini mahasiswa sering salah di situ. Pengetahuan kurang, nah, itu bukan di host itu. Pengetahuan tidak mempengaruhi kerentanan seseorang. Pengetahuan tidak mempengaruhi daya tahan seseorang. Ya. Tetapi itu jembatan awal untuk kemudian bersikap, untuk kemudian berperilaku. Jadi perilakunya itu yang mempengaruhi. Bukan pengetahuannya. Jadi Anda harus betul-betul bisa memilah-milah. Memilih ya, mana yang berupa perilaku. Itu yang Anda harus ambil. Ya, bukan pengetahuan. Ini sekali lagi itu. Anda boleh lihat di berbagai macam teori ya. Di teori H.L. Bloom misalnya, maka di situ munculnya adalah perilaku. Kalau Anda mau menggunakan teori L. Green, silakan saja. Pengetahuan itu ada jauh sekali itu. Ya, pengetahuan itu ada di fase keberapa itu. Ya, derajat kesehatannya ada di fase kedua, ya, pengetahuannya ada di fase kelima kalau tidak salah. Ya, itu jauh banget. Pengetahuan untuk bisa menyebabkan orang sakit itu jauh banget. Ya, ini jangan salah memberikan penjelasan.
Masyarakat saja tahu itu. Ini akibat pengetahuan Bapak yang kurang, maka Bapak terkena penyakit COVID. Itu nggak bisa. Yang menyebabkan sakit misalnya akibat perilaku pencegahan. Ya, ada penggunaan masker, jaga jarak, dan sebagainya. Itu perilaku, bukan pengetahuan. Kalau ditanya apakah Bapak tahu masker? Tahu. Gitu. Apa Bapak tahu tentang jaga jarak? Tahu. Tapi ternyata dia empet-empetan terus seperti kemarin di berita TV misalnya ya pesta renang gitu ya. Uyak-uyakan kayak begitu. Mereka semuanya tahu itu jaga jarak, harus menggunakan masker. Tapi mereka tidak menggunakan. Ada rombongan apa itu menyumbang ya. Rombongan sak bis gitu. Ada satu bis itu isinya sekitar 40-an, 24 terkena COVID gitu. Karena nekat gitu, empet-empetan di dalam bis. Satu kena ya sekian orang terkena semua. Padahal dia hanya nyumbang gitu, nyumbang bersama-sama satu warga begitu. Ya, satu bis. Berarti 50% dari dalam bis itu terkena COVID semua. Mereka semua tahu, ya, tetapi tidak mau melakukan jaga jarak, menggunakan masker, dia tidak mau. Ya akhirnya terkena. Teman-teman kita sejawat dokter yang sudah bekerja di rumah sakit saja sudah begitu ketat protokol kesehatannya, masih bisa kena, kenanya entah di mana begitu ya. Apalagi yang nekat tidak mau melakukan protokol kesehatan, ya. Risikonya tentu lebih tinggi. Jadi di situ perilakunya. Jadi bukan pengetahuannya, tapi perilakunya. Ini yang Anda harus pegang ketika cerita tentang host. Jadi untuk agent silakan, ini yang berhubungan dengan potensi risiko yang ada di sekitar kita. Bisa macam-macam ya. Unsur biologi, virus, bakteri, amoeba, cacing, dan sebagainya. Unsur nutrisi, unsur kimia, nanti masuk ke penyakit akibat kerja, misalnya unsur-unsur kimia, racun, ya. Unsur fisika ini juga bisa menjadi unsur penyakit akibat kerja. Ya, di bandara, kebisingan tinggi, kemudian bekerja di pinggir jalan, para teman-teman kita, bapak-bapak polisi. Tapi sekarang polisi-polisi sudah jarang di pinggir jalan ya. Dulu waktu polisi banyak di pinggir jalan, itu penelitian menunjukkan darah mereka itu tercemar PB, plumbun. Dari mana? Itu dari asap kendaraan bermotor. Pada waktu itu kendaraan bermotor masih menggunakan bensin biasa. Bensinnya mengandung timbel, PB. Tapi sekarang dengan bensin sudah timbelnya sudah dikurangi jauh, yang boleh menggunakan bensin biasa itu hanya kendaraan umum, Daihatsu dan sebagainya. Yang kendaraan lain-lain sudah menggunakan Pertalite dan Pertamax ya. Nah, itu sudah angka keracunan di pinggir jalan sudah mengecil. Dulu para polisi itu HB-nya jadi rendah itu akibat keracunan PB. Ya, keracunan PB. Nah, unsur fisika ini nanti agent ini ada yang masuk ke nutrisi. Unsur fisika bisa masuk ke nutrisi. Misalnya aja kasus daging ya, daging sapi, daging kambing ya, yang diternak di tempat-tempat sampah. Anda lihat itu di tempat pembuangan akhir sampah, sering kita temukan ada sapi, kambing ya dipiara di sana. Itu kalau diperiksa dagingnya itu mengandung logam-logam berat yang banyak sekali itu. Dan logam berat yang banyak sekali ini kalau orang makan logam berat dari daging sapi, daging kambing, ya setiap hari makan ada logam berat yang masuk secara kumulatif di dalam tubuh, nah dia akan bisa menimbulkan keracunan. Ini sudah ada penelitiannya itu, sapi-sapi, kambing-kambing yang diternak di tempat-tempat sampah itu rata-rata mengandung logam-logam berat dagingnya. Nah, masalahnya kita nggak tahu kalau kita beli daging itu
sapinya dari tempat sampah atau sapi piaraan di kampung-kampung, nah kita tidak tahu. Anda boleh lihat itu ya, di tempat sampah itu sapi dipiara di sana, kambing banyak sekali. Mereka makan sampah, makan plastik, makan kotoran macam-macam itu masuk semua. Ya. Jadi unsur fisika, unsur kimia, ya itu bisa masuk ke nutrisi secara tidak langsung. Nah, salah satunya adalah tadi daging kambing itu. Kemudian unsur kimia lagi yang masuk ke nutrisi itu ayam potong. Ayam potong itu agar bisa disembelih sampai ke usia 50 hari atau 40 hari biar dagingnya empuk itu sekitar 50 hari itu disuntik ya, disuntik pakai hormonal. Disuntik pakai hormonal. Ya, hormonalnya hormonal wanita gitu. Makanya Anda cermati anak-anak kecil, pria-pria ya, yang sering makan ayam, maka dia seringkali nampak ada ginikomastia. Payudaranya menjadi besar. Terus penisnya mengecil. Dia rata-rata agak gemuk. Ya. Itu begitu kita identifikasi, biasanya dia sering makan ayam. Dan ayamnya ayam horen. Yang di sana disuntik menggunakan hormonal. Ya, menggunakan hormonal. Nah, itu contoh kimiawi yang masuk ke nutrisi. Ya. Banyak ya, jadi di sekitar kita banyak sebenarnya. Nanti silakan sambil jalan Anda identifikasi. Nah, kemudian lingkungan. Ada fisik, biologi, sosial. Ada hal yang prinsip, saudara sekalian. Jadi lingkungan biologis atau bahkan agent, ya, itu pada prinsipnya sama dengan manusia. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Survival. Jadi kalau sekarang kita mendengar virus di Malaysia, di Singapura, itu informasinya virus COVID, itu sudah mutasi menjadi lebih ganas. Itu tidak lain adalah karena dia berusaha untuk tetap hidup. Sama dengan kita. Kalau kita itu kepanasan, nah kita pasang AC, pasang kipas angin, mungkin bajunya dibuka sebagian untuk yang pria, ya. Itu daya survive. Ketika hujan menggunakan payung, maka ada istilah apa? Siap payung sebelum hujan. Itu untuk survive. Jadi semua mikroba itu juga mengenal untuk mempertahankan hidup. Seperti kasus kalau kemarin kita mendiskusikan es yang kita minum itu berhubungan dengan faktor fisika kedokteran, ya faktor suhu. Nah, ketika kita menginjak es dengan faktor biologi, Anda akan tahu bahwa es-es balok yang besar-besar itu yang dijual, yang digunakan oleh warung-warung di pinggir jalan, es baloknya itu dari air mentah itu. Jadi air mentah yang disedot begitu saja langsung dimasukkan. Karena pada waktu itu program es balok itu bukan untuk konsumsi. Es balok itu untuk pengawetan ikan, daging, dan sebagainya. Tapi karena harganya murah, nah ini beberapa warung memanfaatkan es balok. Padahal Anda nanti akan tahu sifat mikroba ketika dia berada di suhu beku, ya, dia tidak mati. Tapi dia membentuk kapsul pelindung, kayak kita kedinginan pakai jaket gitu. Ya, dia pakai pelindung. Begitu masuk tubuh di suhu normal, maka dia segera membuka pelindungnya dan hidup kembali. Nah, disitulah kemudian penyakit-penyakit saluran cerna itu terjadi. Jadi Anda harus hati-hati kalau jajan, ya. Kalau warung itu menggunakan es batu, kalau Anda yang suka es, ya, perhatikan itu es batunya itu dari air mentah apa air mateng.
logikanya kalau dari air mateng itu penjualnya akan rugi. Ya, kenapa? Karena untuk memasak sendiri sudah membutuhkan gas ya yang mahal, kemudian dibekukan membutuhkan listrik. Ya, dia menjual, nah itu jelas biayanya akan jadi mahal. Jadi kalau memang Anda penggemar es, pergi-pergi ya bawa aja termos sendiri gitu. Lebih aman gitu. Nah, itu prinsip mempertahankan diri untuk kelangsungan hidup. Faktor biologi baik hewan kita semua ya atau agennya sendiri itu semuanya dalam rangka untuk survival. Mempertahankan kehidupan. Nah, ini sudah sekalian ketika kita ceramah-ceramah kita akan menggunakan trilogi epidemiologi itu akan sangat simpel. Ada agent, host, dan environment. Bagaimana kita kemudian memotong tali penularannya. Bagaimana agent tidak masuk ke orang. Ya, itu sederhana sekali. Ini bisa kita ceramah-ceramahkan itu. Kita dengan teori ini saja sudah bisa ceramah. Jadi dulu waktu saya sering dimintai ceramah-ceramah itu di kampung-kampung, ya di tempat-tempat pertemuan, di organisasi. Begitu saya ditanya tentang disuruh ceramah, nah saya pakai trilogi EPID ini, tidak sampai ke natural history disease. Saya langsung ke masa itu. Di sini yang banyak sakitnya apa? Gitu. Misalnya mereka menjawab gatel, mencret, atau batuk, ya sudah. Kita perkirakan ada agennya apa, begitu. Nah, bagaimana agen ini tidak masuk ke orang. Jadi sederhana sekali alat-alat untuk ceramah ya. Terus bagaimana lingkungan tidak mempengaruhi orang. Ya seperti tadi, kedinginan menggunakan jaket. Nah untuk panas ini tidak boleh sembrono. Nanti saudara sekalian kalau mengikuti sebagai dokter haji atau menjalankan ibadah haji, hati-hati ini faktor lingkungan pada manusia. Ada heat stroke, serangan panas. Itu banyak menimpa jamaah haji Indonesia yang kemelinti. Atau jamaah haji yang kekar-kekar, tidak hanya Indonesia saja. Dari luar negeri juga sama. Pria-pria yang kekar itu rata-rata sombong itu. Ketika di Arab Saudi yang suhunya panas, kalau wanita akan menggunakan pakaian ikhramnya terus ya digunakan, pakaiannya rapat. Kalau pria ini ya begitu suhunya panas, pakaian ikhramnya dibuka itu. Dia mempertunjukkan dadanya yang montok, ototnya yang mendekol begitu. Nah, tahu-tahu kena serangan panas dia. Ya, dehidrasi karena penguapan, ya tahu-tahu kejang-kejang, heat stroke, serangan panas. Hidungnya meler, keluar darahnya. Ya. Itu justru banyak menyerang pria-pria yang kekar-kekar. Ya. Karena mereka merasa hebat, merasa kuat, akhirnya lupa diri. Jadi kalau saya perhatikan ya di Arab Saudi itu kenapa prianya itu menggunakan pakaian seperti rok gitu ya. Itu harus diingat itu. Kayak teori termos ya, termos es, termos air panas itu adalah berlapis. Anda lihat bangunan rumah itu di atap itu di atas genteng, di bawahnya ada wuwungan, ada plafon, ada pelapis lagi. Nah, itu fungsinya adalah peredam panas sebenarnya. Pakaian yang berlapis itu peredam panas, peredam dingin. Jadi selain peredam panas juga peredam dingin. Jadi orang-orang Arab itu menggunakan pakaian itu berlapis-lapis itu. Itu justru melindungi badan. Makanya tadi saya katakan bahwa heat stroke itu jarang menyerang wanita. Karena wanita menggunakan pakaian itu berlapis-lapis. Nah, prianya enggak gitu, malah petentang-petenteng ligo. Ya, pakaiannya dilepas, menunjukkan badannya yang kekar. Ya, tahu-tahu kelepek-kelepek begitu. Nah, itu contoh-contoh ya, lingkungan yang bisa menyerang manusia karena kemudian kita teledor. Jadi ini salah satu poin penting ketika nanti ada Anda sendiri berhaji,
Anda jadi dokter haji, saudara ada yang berhaji, diingatkan itu. Pakai pakaian selengkap-lengkapnya, berlapis-lapis, itu malah menyejukkan. Jadi ketika saya di sana itu ya ikut-ikutan pakai kerudung model Arab begitu. Tapi saya menggunakan sarung ya, sarung saya pakai untuk kerudung. Ya pakaian saya rapetin, itu adem itu badan kita sejuk. Ya, badan kita sejuk. Suhu badan kita terjaga. Ya, itu lingkungan. Ya, jadi nanti teori ini silakan diimplementasi ketika kita mau ceramah-ceramah, pegang ini teori. Anda nggak akan kesulitan. Penyakit apapun reaksinya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini yang implementasi ke kemasyarakatan. Jadi yang pertama di sini mengidentifikasi faktor yang berperanan terjadinya penyakit. Selain laporan man, place, and time, maka mengidentifikasi faktor risiko. Kenapa kok itu terjadi? Kemudian menyediakan data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, ketika saya menjadi wakil direktur medik di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, ya, pada karyawan bagian catatan medik itu saya suruh membuat, saya tanya itu, tolong saya diberi laporan kasus penyakit-penyakit, 10 penyakit yang ada di rumah sakit 1 tahun terakhir, gitu ya. Saya minta seperti itu. Karyawan ini datang membawa tumpuan kertas ya, kurang lebih setengah meter itu tingginya. Lalu saya tanya, kamu dengan direktur yang lalu juga seperti ini? Iya dok. Tempat dibaca enggak? Ya enggak tahu dok. Kalau saya enggak mau, saya minta dia, ya, tebel 50 cm itu kurang lebih, tolong dibuat 10 penyakit maksimal 10 lembar. Ya, 10 lembar. Segera kerjakan. Dia bingung karena nggak ngerti. Ya, caranya gimana dok? Nah, saya suruh kamu menyuruh saya membaca setumpuk gitu, rampungnya kapan? Gitu. Nah, saya minta dia merubah menjadi grafik. Silakan 1 lembar itu 10 penyakit saja sudah bisa untuk laporan 1 tahun. Ya, nanti penyakit misalnya tipes dikasih warna merah, TBC hijau, ya, kemudian GE pakai kuning atau apa begitu. Diberi kolom-kolom selama 21 tahun ya, 12 kolom. Tinggal ditarik naik turun tiap bulan itu bagaimana? Itu 10 penyakit sudah bisa laporan untuk 1 tahun, 1 lembar itu. Kenapa dengan data 1 lembar ini saya akan tahu tren terjadinya penyakit itu kayak apa. Misalnya ketika kita menemukan bahwa DB itu banyak terjadi pada bulan Oktober misalnya. Maka pengambilan keputusan, perencanaan saya sebagai direktur medik ya, segera bisa mengatur. Tolong 2 bulan sebelumnya ini sudah dibuat perencanaan ya, cairan infus nanti pada bulan Oktober harus disediakan untuk kasus DB. Ditambah itu persediaannya. Tolong hubungi PMI, pesan dulu. Kalau perlu, kalau memang bisa diawetkan, ambil dulu sebelum masuk Oktober. Tolong perawat di asrama ya, pada waktu itu kita ada asrama ya yang kemarin dijadikan kantornya Kordik itu, Kordik Klinik. Itu dulu asrama perawat. Ya, tolong perawat tidak boleh ada yang cuti pada bulan Oktober. Kemudian saya juga menghubungi dokter-dokter spesialis, dokter anak. Tolong dok, pada bulan Oktober tahun yang lalu terjadi DB. Mohon dokter pada Oktober jangan cuti, ya kalau mau cuti sebelumnya atau setelahnya. Jadi dokternya siap, perlengkapannya siap. Bagian perlengkapan tolong bednya dipersiapkan, bed ekstra. Kalau nanti bednya kurang ditambahi. Ya, di sini menyediakan data untuk perencanaan, pengambilan keputusan.
Jadi begitu digambar dengan grafik, kita sudah bisa memanfaatkan datanya. Tapi bisa dibayangkan kalau itu berupa tumpuan kertas. Kita nggak tahu itu direkturnya harus sinau dulu, gambar sendiri. Waduh, repot sekali. Padahal cukup digambar aja, dibuat titik-titik dalam 1 tahun itu sudah tahu. Kalau 10 penyakit satu tabel, kebanyakan ya dibagi 3 ya, 3, 3, 4 gitu. 4 penyakit, 3 penyakit, 3 penyakit. Ya, tinggal digambar. Nah, itu enak sekali. Itu implementasi penting di sini. Membantu melakukan evaluasi terhadap program yang sedang atau telah dilakukan. Ya. Nah, pada saat itu ketika kita tahu bahwa Oktober itu akan terjadi atau yang tahun lalu terjadi kasus yang meningkat, kita langsung bisa mengumpulkan staf, pejabat yang berkompeten. Kita undang, tahun lalu ada masalah apa? Di bidang ininya ada masalah apa? Penyediaan sarana ada masalah apa? Dokternya ada masalah apa? Perawatnya ada masalah apa? Itu bisa kita identifikasi semua. Nah, kita evaluasi itu dengan melihat data yang seperti itu, dengan melihat grafik saja kita sudah tahu. Ya. Kemudian mengembangkan metodologi untuk menganalisis keadaan suatu penyakit dalam upaya untuk mengatasi atau menanggulanginya. Nah, ini dulu pernah kami lakukan ya. Jadi zaman waktu itu kan Kaligawe sering banjir. Ya, Kaligawe sering banjir. Nah, kebetulan kita mendapat laporan di daerah Masjid Terboyo. Anda tahu Masjid Terboyo ya, dekat palang kereta itu. Nah, di sana itu kalau musim banjir terjadi dermatitis kontak alergika yang tinggi, naik kasusnya. Nah, ini penyebabnya apa gitu, kita lacak itu. Oh, ternyata kemudian kita temukan akibat limbah pengolahan aki bekas itu. Artinya ada orang yang membuang aki, air aki yang mengandung H2SO4 itu ke saluran air. Begitu banjir, airnya meluap ikut aliran sungai. Karena air sungai di Kaligawe itu mengarah ke Masjid Terboyo. Nah, masyarakat di sana itu banyak kena dermatitis. Nah, ketika kita lacak, ketemu ternyata sumbernya pembuangan limbah air aki. Nah, di situ kita mengembangkan metodologi. Nah, tolong air aki ini dibuang ya dengan cara misalnya dimasukkan septic tank yang rapat dengan tembok yang kuat atau dengan netralisasi ditambahkan kalau itu asam ya ditambah basa sehingga menjadi garam ya. Nah, itu perusahaan akinya kemudian kita intervensi. Ya, jadi selain kita melakukan pengobatan di daerah Masjid Terboyo, nah kemudian kita mengembangkan metodologi untuk menetralisir asam. Tidak mungkin yang sudah mengalir di tempat banjir itu dinetralkan. Nah, tentu sumbernya. Ya. Mengarahkan intervensi yang diperlukan untuk menanggulangi masalah yang perlu dipecahkan. Nah, ini tadi terkait dengan metodologi. Jadi ada intervensi. Nah, ini nanti untuk Anda itu membuat POA itu plan of action. Bisa metodologi ya, bisa intervensi-intervensi yang lain. Itu prinsip-prinsip ya. Nah, kemudian ini terkait dengan peran yang lain yaitu membuat tool atau alat sebagai metode pendekatan. Ya, nah ini tentunya kalau itu berhubungan dengan aplikasi yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang membutuhkan alat. Ya, membutuhkan alat. Jadi misalnya kasus ini ya kecacatan. Misalnya polio. Ya, mereka semuanya menggunakan kursi roda. Menggunakan kursi roda. Nah, kemudian dikembangkan alat untuk membuat kaki buatan misalnya. Ya, membuatkan kaki buatan. Dan sebagainya. Nah, implementasi yang lain adalah selalu muncul di benak kita ketika ada masalah kesehatan, ya, mempertanyakan man, place, and time-nya. Ya, jadi ini penting sekali untuk menjadi pegangan.
ini saudara sekalian prinsip-prinsip ya yang ada di dalam penggunaan epidemiologi di masyarakat. Nah, sedangkan ini frekuensi masalah ini hitungan-hitungan statistik. Anda boleh buka nanti di bukunya Pak Budioro ya yang kemarin saya sampaikan di epidemiologi. Sekali lagi angka-angka rumus-rumus seperti ini sempat keluar di ujian UKM PPD. Ya, kita tidak mengulang karena itu sudah rumus-rumus yang banyak sekali. Silakan itu Anda hafalkan. Baik, ada pertanyaan.